Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Sebenarnya saya sudah pagi tadi jam 4:30 datang, tapi karena siaran langsung di sebelah, jadi agak terlambat juga sampainya di sini. Enggak, siaran langsung aja, numpang tempatnya. Saya ini membawa himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 2 ya, tapi belum terbit ini, belum ada. Jadi belum diterbit, belum ada. Ini masih draft yang saya pakai dan masih belum dikeluarkan sebagai buku oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Walaupun isinya keputusan-keputusan muktamar juga, namun masih belum dimasyarakatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ada tanfidnya belum ya, tanfidnya, pelaksanaannya belum. Nah, sebagian saya ingin mengangkat berkaitan dengan Muhammadiyah karena akhir-akhir ini Muhammadiyah itu mendapat sorotan. Akhir-akhir ini juga ada usaha dari orang-orang di luar Muhammadiyah untuk menyeret Muhammadiyah kepada pemahaman mereka. Sangat gencar sekali dilakukan dan sistematis, masif. Jadi sistematif, masif. Dilakukan sedemikian kuatnya arus pemikiran yang dikembangkan oleh mereka dalam rangka mengarahkan kita kepada pemahaman mereka. Jadi mereka ini ingin menggarap kita, seolah-olah kita ini adalah lahan mereka itu. Dan mereka beranggapan bahwa kita ini hamba-hamba Allah yang masih tersesat gitu. Bahkan di antara salah satunya yang lucu itu, bapak-bapak yang lucu apa? Ada beberapa kader Muhammadiyah yang alumni Mesir itu. Ini kader Muhammadiyah. Pernah sekolah di Muhammadiyah, kemudian lulusan Mesir lagi. Tidak nanggung tuh. Bekerja sama dengan orang-orang di luar Muhammadiyah untuk menyeret kita ke luar Muhammadiyah. Itu. Jadi mereka ini bikin semacam pasukan cyber ya. Cyber army yang berwawasan Asy'ariyah, tujuannya tidak lain ingin merubah ideologi Muhammadiyah kepada ideologi mereka. Ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi Asy'ariyah ini sudah pernah saya sampaikan dulu, tapi yang kali ini merupakan kasus dalam pemikiran Muhammadiyah menjadi kendala utama ya. Karena sebagian dari mereka yang kita perhatikan tujuannya tidak lain supaya kita menjadi bagian dari mereka dengan gagasan-gagasan mereka yang demikian panasnya dilontarkan kepada warga Muhammadiyah, yang jadi sasarannya warga Muhammadiyah, targetnya adalah Muhammadiyah, yang menyampaikan selain kader-kader Muhammadiyah juga kader-kader luar Muhammadiyah. Mereka bekerja sama dengan sedemikian rapinya untuk merubah ideologi Muhammadiyah. Satu contoh misalnya bahwa akidah Muhammadiyah itu adalah akidah Asy'ariyah. Ini satu contoh. Ditanamkan oleh mereka kepada orang-orang awam bahwa ajaran Muhammadiyah, ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Asy'ariyah katanya.
Mereka juga tidak pernah membaca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tuntas. Mereka tidak pernah tahu siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu mereka bertujuan mengacak-ngacak ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ini yang terjadi di luar sana. Nah, kita melihat Muhammadiyah itu punya dasar, landasan berpikir. Kalau kita bercermin dari manhaj tarjih dan manhaj ideologi Muhammadiyah, keduanya itu berbeda ya. Ada manhaj gerakan dakwah Muhammadiyah, ada gerakan ada manhaj tarjih Muhammadiyah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau manhaj gerakan Muhammadiyah itu yang terdapat di dalam PHIWM, Matan Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu manhaj tarjih Muhammadiyah, bahwa manhaj tarjih Muhammadiyah ini digunakan tujuannya untuk melahirkan yaitu keputusan-keputusan dan fatwa Muhammadiyah. Itu Bapak Ibu. Jadi tujuannya untuk melahirkan keputusan atau fatwa Muhammadiyah. Berjalan di atas dasar-dasar yang ditulis oleh para ulama tarjih berkaitan dengan bagaimana cara mengambil keputusan dan bagaimana cara mengeluarkan fatwa di Muhammadiyah. Yang sekarang ini digugat oleh orang-orang di luar Muhammadiyah atas narasi-narasi yang dikembangkan oleh orang-orang luar Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah yang sekarang ini berbeda. Saya katakan kepada mereka, secara iklim barangkali berbeda. Iklimnya berbeda. Dulu di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan masih belum ada kemajuan seperti yang sekarang ini. Nah, sedangkan di abad siber-siber ini sekarang menggunakan nalar pemikiran melalui media internet, kemajuannya berbeda sekali. Tetapi dari kualitas yang diperjuangkan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah sekarang itu tidak berbeda, Bapak-bapak Ibu. Sama-sama anti TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Kalau dulu anti TBC-nya berbau masa lalu, berkaitan dengan perdukunan, berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan dan sebagainya. Sekarang anti TBC-nya itu milenial. Iya, jadi anti TBC-nya itu digagas oleh orang-orang yang pandai dan cerdas. Apa TBC-nya ya? TBC-nya itu. Ya, TBC milenial namanya itu. Gagasannya Pak Widodo itu, TBC milenial. Itu lebih dahsyat lagi dari dulu. Syirik di zaman dahulu kala dengan syirik di zaman sekarang lebih besar sekarang ini. Jadi tahayul dahulu kala dengan tahayul sekarang ini lebih modern tahayul sekarang ini. Itu Bapak-bapak Ibu. Jadi banyak sekarang kalau kita lihat, yang tentu saja ini memerlukan kekuatan-kekuatan khusus di Muhammadiyah. Kemarin saya ceramah di Tangerang juga sampaikan ini, sama ini. Tadi juga saya ceramah sebenarnya itu di Musirawas, Lubuk Linggau itu. Pinjam tempat di situ. Sama gagasannya. Karena saya memang di bidang tarjih. Lah, kemudian saya itu di WhatsApp kemarin minta izin kepada pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengumpulkan alumni Timur Tengah yang lurus akidahnya. Seperti alumni Mekah, alumni Madinah, alumni Yaman. Itu saya kumpulkan dalam sebuah grup yaitu namanya Manhaj Salaf Muhammadiyah. Itu terdiri dari orang-orang tertentu saja. Kenapa ini dikumpulkan? Tujuannya untuk mensyarah tarjih
Muhammadiyah dengan benar dan tidak ditarik-tarik dalam yaitu paham Asy'ariyah. Karena banyak yang ditarik-tarik oleh kelompok-kelompok Asy'ariyah ini tentang pengertian-pengertian yang ada di tarjih, istilah-istilah yang ada di tarjih itu ditarik kepada pemahaman mereka. Ini merusak, Pak, Ibu. Jadi merusak sekali. Yang tarjih ini lepas dari pemahaman kelompok gitu. Kelompok manapun tuh. Tapi tarjih menggunakan wawasan keislaman yang komprehensif. Misalnya ada paham yang seolah-olah itu paham Asy'ariyah misalnya. Dilihat, ditelusuri, apakah memang benar dari Imam Asy'ari atau bukan gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah ini. Yang ternyata kalau kita telah lebih mendalam lagi, lebih telusur lagi, paham yang dikembangkan oleh mereka itu menjiplak pemahaman-pemahaman yang pernah ada 2 abad sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Menjiplak lalu di atas namakan paham Asy'ariyah. Bagaimana seorang Imam Hambali dikatakan bermazhab Asy'ari? Itu lucu. Imam Hambali siapa? Ibu tahu nggak? Bapak, Imam Hambali siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Tokoh mazhab. Narasi palsu itu dikembangkan terus oleh mereka. Artinya kita itu bukan diberi ilmu pengetahuan yang sebenarnya oleh mereka, tetapi kepada ilmu pengetahuan jiplakan tadi yang dilakukan oleh mereka. Bayangkan ya, Imam Malik itu sesudah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i juga dikatakan bermazhab Asy'ariyah. Dari mana jalannya? Lah, keempat tokoh ini lahir sebelum Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahir. Tapi tiba-tiba mereka mengatakan mereka berempat itu adalah pengikut Imam Asy'ari gitu. Jadi lelucon-lelucon seperti ini yang digembar-gemborkan oleh mereka. Menggunakan istilah, kalau bahasa kasarnya itu nalar jongkok itu. Itu kalau kita mau bahasa kasarnya. Tapi kalau pakai bahasa halus itu nalar sesat. Karena menyesatkan banyak orang yang beranggapan bahwa Asy'ariyah itu sudah lahir seolah-olah lahir sebelum 4 imam. Padahal lahir sesudah 4 imam ini. Ini mengapa kemudian Muhammadiyah tidak menggunakan nalar-nalar seperti itu? Muhammadiyah itu punya manhaj, Bapak. Jadi Muhammadiyah ini punya manhaj yang disebut tadi manhaj tarjih Muhammadiyah. Dalam persoalan akidah, Muhammadiyah itu berpatokan kepada Al-Quran, nas. Kemudian yang kedua berpatokan kepada sunnah Nabi yang sahihah, terutama hadis-hadis mutawatir yang didahulukan oleh Muhammadiyah di dalam persoalan akidah, terutama ya. Kemudian menggunakan hadis-hadis makbulah, semua hadis yang bisa diterima untuk landasan-landasan bertarjih di Muhammadiyah. Tidak sembarangan tuh. Terutama berkaitan dengan akidah ini. Nah, kalau kita lihat di dalam tarjih yang tarjih kedua ini, di sini dijelaskan syariah atau syariat ialah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya, yang dibawa oleh nabi-nabi. Jadi syariat ini adalah kumpulan hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya, yang dibawa oleh para nabi.
Jadi para nabi semuanya membawa syariat. Nama syariatnya para nabi apa? Ibu, apa? Nama syariat yang dibawa oleh para nabi apa syariatnya? Syariat Islam. Jadi tidak ada syariat agama lain di dalam Islam itu. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sampai keturunannya Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya syariat Islam. Tidak yang lain itu. Nah, itu harus diyakini oleh kita. Baik bertalian dengan cara mengerjakan yang dinamai dengan far'iyah amaliyah, yaitu cabang-cabang amal berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah misalnya. Kemudian disusun ilmu fikih. Nah, ilmu fikih tujuannya itu semula digunakan oleh ulama-ulama lebih memperkenalkan cara-cara Islam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu fikih. Bagaimana bersuci, bagaimana beribadah, bagaimana berniat, bagaimana bermuamalah, bagaimana bermasyarakat. Itu semuanya fikih. Yang disebut fikih tadi. Dirinci sedemikian rupa oleh para ulama-ulama dahulu kala. Dari kalangan ulama-ulama fikih. Bukan tujuannya dipertentangkan seperti sekarang Wahabi. Tidak gitu. Padahal mereka tidak punya ilmu sama sekali itu. Karena saya mencoba masuk dalam beberapa grup tarjih Muhammadiyah. Dan mencoba masuk dalam beberapa grup yang disebut Aswaja itu. Rata-rata dari cara berpikir mereka tidak didasarkan kepada ilmu agama. Cuma ikut-ikutan orang-orang sebelumnya atau tokoh-tokoh dari mereka. Bisanya hanya keluar dari lidah mereka itu ucapan-ucapan Wahabi sampai menjadi zikir setiap hari itu. Seolah-olah tidak ada lain yang bisa didikirkan sesudah sholat melainkan Wahabi 33 kali. Ya, itu istilahnya, Bu. Karena memang setiap hari itu nyerbu Wahabi gitu. Nyebut dia tiap hari. Hampir seluruh grup Aswaja itu semua membicarakan Wahabi. Hampir seluruh grup Syiah membicarakan Wahabi. Grup Mesir membicarakan Wahabi. Semua mereka ini adalah Asy'ariyah. Itu saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu itu. Jadi sebagai warga Muhammadiyah kita tidak boleh terpancing oleh cara-cara mereka. Karena mereka jelas berangkat dari doktrin. Kita berangkat dengan ilmu pengetahuan yang lengkap. Seorang warga Muhammadiyah itu harus lebih banyak belajar agar tidak mudah diindoktrinasi oleh orang lain. Karena banyak serbuan luar biasa. Keinginan orang luar ini untuk membawa dan merubah cara pandang Muhammadiyah. Yang selalu digunakan sebagai momok itu yaitu tadi Wahabiyah. Coba bayangkan nenek kakek tua-tua di Madura yang tidak kenal Wahabi nyebut Wahabi gitu. Benar itu. Dulu nggak ada itu di Madura itu istilah Wahabi nggak ada. Lah sekarang kalau ibu datang itu ke desa-desa, wah tuh Wahabi itu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Apa ya? Menciptakan chaos antar sesama umat Islam. Dibikin benci antar golongan yang ada di Indonesia ini. Pasti ada biangnya itu, tujuannya. Kalau menurut tokoh wakil ketua majelis tabligh yang tak mau disebut namanya itu menjadi artikel saya, tujuannya itu untuk mengadu domba. Apa istilah Belandanya? Divide it impera. Iya, belah bambu agar sesama umat Islam itu bertikai, saling bunuh. Itu tujuan utamanya ke situ, arahnya ke situ.
Karena kalau sudah umat Islam tidak bisa bersatu, umat minoritas bersatu, gampang serbuannya, gampang membunuhnya umat Islam gitu. Iya, coba sekarang. Paling lantang kalau kita lihat di luar Islam menghujat akidah Islam itu siapa? Coba. Menghujat akidah Islam siapa? Kelompok minoritas. Mereka itu menghina Al-Quran, tak pernah ditangkap. Tapi coba menghina paham, ditangkap ibu. Ditangkap itu. Beberapa murtadin yang ada di Indonesia itu mencoba mengobok-ngobok Al-Quran. Mencoba mengobok-ngobok ajaran Nabi Muhammad. Bayangkan sampai ada itu karikatur yang menggambarkan kambing, kemudian manusia, kemudian itu badak. Badak ini dilukiskan sebagai Allah oleh mereka. Kemudian manusia ini dilukiskan sebagai Muhammad. Kemudian kambing ini dilukiskan sebagai umat Islam. Itu mereka itu. Tetapi semua yang ngaku aswaja diam tuh. Tidak ada satupun yang bergerak. Justru yang bergerak dari kita. Banyak yang bergerak dari kita itu. Lah, yang diobok-obok oleh mereka bukan orang-orang yang menghina Islam ini. Tetapi Wahabi itu, yang dianggap Wahabi tadi. Jadi siapa sebenarnya di balik semua ini? Jelas sekali ya. Jangan ditafsirkan yang bukan-bukan, Pak. Saya nggak bertanggung jawab, Pak ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian di sini dikatakan dan dinamakan usuliyah i'tiqadiyah yang kemudian disusun ilmu kalam. Ilmu kalam ini kalau dalam bahasa kerennya, bahasa yang dipakai kamus-kamus bahasa Indonesia itu teologi. Itu ilmu kalam. Berbicara tentang Allah, zat Allah, apakah Allah sama dengan alam gitu. Dan biasanya kalau nalar Muhammadiyah itu kan orangnya istilahnya tawaddu kepada ilmu ya. Orang Muhammadiyah ini tawaddu kepada ilmu. Tak mau menghujat kelompok lain. Ini jiwa Muhammadiyah. Tapi kalau sudah benar-benar marah baru gitu. Ya, kesabaran juga perlu dibuktikan dengan perjuangan. Misalnya sekarang satu contoh, saya gambarkan ya satu contoh. Berkaitan dengan cara berpikir orang-orang di Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah. Berkaitan dengan perkataan Ibnu Taimiyah, misalnya alam. Al-Quran. Al-Quran itu Bapak yakini apa? Kalamullah. Kemudian ada perkataan Ibnu Taimiyah yang dipelintir oleh kelompok-kelompok di luar sana itu, di luar kita. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Quran qadim. Al-Quran itu sifatnya qadim. Artinya qadim apa? Nggak tahu. Dahulu kala. Sejak ada zaman azali. Al-Quran itu. Nah, kemudian sejak dahulu kala. Artinya itu kalamullah yang tak pernah tidak ada. Ada selamanya gitu. Itu qadim. Nah, kemudian ada perkataan juga mengatakan hadis. Hadis itu apa? Baru ya. Jadi hadis itu baru. Nah, dua perkataan ini oleh mereka dipelintir. Tuh Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Quran qadim dan hadis. Ibnu Taimiyah sendiri beranggapan makhluk tanpa membaca. Diambil kesimpulan semua mereka. Lah kalau nalar kita sebagai warga Muhammadiyah apa terhadap perkataan Ibnu Taimiyah ini? Al-Quran itu qadim, benar, tidak salah. Yang kedua, kalau kita yang bersuara membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
Saya bersuara itu apa? Allah, Qadim, apa saya? Saya kan? Lah iya, saya hadis namanya. Iya kan saya. Kalau Al-Qur'annya yang dibaca itu, Al-Qur'annya yang dibaca oleh saya itu Qadim. Tapi suara saya itu hadis. Lah, kalau suara saya Qadim, berarti saya Allah. Itu cara berpikir di Muhammadiyah. Kalau kemudian ini lagi ini teman kita, saudara kita, kader yang dibangun oleh orang luar. Jadi kader Muhammadiyah yang dibangun oleh luar Muhammadiyah. Lah berpikirnya lain lagi. Ikut juga bikin fitnah di mana-mana itu. Saya kaget ini kuliah Mesir nih dengan biaya besar, hasilnya seperti ini juga, mendingan nggak usah sekolah ke Mesir, kata saya. Mondok saja di Indonesia, sama saja hasilnya. Itu ya, jadi di situ kita kadang-kadang berpikir, Ibu, betapa besar biaya yang dikeluarkan agar kita menjadi warga Muhammadiyah yang cerdas, tapi pulang ke Indonesia tidak membawa apa-apa, melainkan kekurangan. Itu ya. Jadi saya banyak itu melihat seperti itu. Kemudian di sini dikatakan disusun ilmu kalam itu tadi teologi bagaimana tentang zat Allah, bagaimana tentang sifat-sifat Allah. Lah Muhammadiyah itu mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah itu yang menjadi dasar-dasar akidah umat Islam. Dasar akidah kita sebagai warga Muhammadiyah. Kalau mereka itu tidak mau, misalnya coba kalau istilah melihat siapa saja yang melihat? Ya? Kita melihat. Kita melihat. Allah melihat. Dari sisi bahasa sama. Tapi dari sisi sifat berbeda. Melihatnya Allah dengan melihatnya kita. Allah laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Beda dengan makhluknya Allah itu. Kalau disebut tangan Allah, tangan kita. Beda tidak? Beda. Lah mereka bayangannya begini. Disebut tangan Allah, lima khalaqtu biyadai misalnya, yang diciptakan dengan kedua tanganku. Muncul itu pemikiran di benak mereka. Ini kalau diterima bahasa Allah ini sama saja dengan menyamakan Allah dengan manusia. Berpikirnya mereka. Coba kira-kira yang dituduh mujassim itu siapa kira-kira? Yang layak dituduh mereka menjasadkan Allah. Siapa? Mereka yang berpikir seperti itu. Yang berpikir, Ibu. Jadi yang berpikir bahwa Allah itu tangannya sama dengan manusia. Meskipun dari sebutan sama antara Allah dan manusia, laisa kamislihi syai'un. Berbeda. Tidak kemudian berusaha memalingkan arti itu kepada arti takwil. Itu lebih bahaya itu. Ketika orang melarikan pemahaman yang seperti itu kepada takwil, artinya tidak percaya kepada Allah. Dengan firman Allah dia tidak percaya. Bahwa Allah yang berfirman seperti itu. Saya kemarin ini berkaitan dengan istiwa saja ya Bapak Ibu. Ini tarjih, keputusan tarjih ya. Tarjih itu memutuskan kalau Allah bersemayam di atas arsy. Itu tarjih, fatwa tarjih Muhammadiyah. Ada di dalam kumpulan fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah
ada di website resmi Muhammadiyah, ada di keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, ada online-nya, ada semua itu. Tinggal dicari saja itu. Lah, ketika terbayang atas ada tempat gitu. Nah, ini orang yang tidak mengerti ilmu pengetahuan. Saya kemarin mengikuti hasil penelitian 3 pesawat rover. Kemudian reference dan Zorong juga Al-Amal milik Emirat Arab tuh, 2 pesawat yang sudah mendarat di planet Mars. Nah, coba kalau kita memandang dari planet Mars itu bumi itu ada di mana? Ada di mana? Ada di atas. Kalau orang bumi memandang Mars ada di mana? Ada di atas. Apa maksudnya dari perkataan saya apa ini? Mereka yang mengatakan atas itu di sana itu keliru. Maksudnya atas yang dimaksud oleh hadis dan sunnah Nabi itu di atas segala makhluknya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan istawa alal arsh bainan min khalqihi. Allah itu bersemayam di atas aras terpisah dari makhluknya. Coba. Artinya terlepas dari seluruh alam. Ini yang tidak dimengerti oleh mereka. Pikiran mereka, Allah semayam di atas aras, duduk pakai kursi di aras. Yang berpikir mereka begitu itu. Lah kemudian yang disalahkan Wahabi. Padahal mereka yang salah berpikir. Gampang kan? Mengertikan begitu kan gampang sebenarnya. Karena mereka tidak mampu, ya berpikirnya bermacam-macam itu. Itu. Ya kebanyakan itu baca kitab ya, baca kitab kan sekarang ada kitab. Kemarin saja saya itu berbicara dengan seorang alumnus Arab Saudi, itu ilmiah Bu. Jadi misalnya sekarang bicara tafwid itu mengapa ulama diam dengan sifat Allah, tidak mau membahas gitu. Lah itu ternyata kalau dilihat referensi untuk tafwid ini ada ibtalil takwilat, ada ibtalil tafwid, yaitu kebatilannya tafwid, sikap diam itu. Nah, itu kalau dilihat dalam kitab-kitab khazanah Islam, puluhan kitab membicarakan itu. Satu kalimat saja, satu kata saja. Menyikapi Allah itu berbab-bab kitab. Jadi kalau sekarang Asy'ariyah yang dijadikan pedoman masih kurang. Gampang sekarang mau mencari kitab aslinya di internet, ada itu dalam bentuk PDF. Sama itu PDF dengan aslinya, halamannya sama, nggak dirubah-rubah. Gampang. Hanya saja orang yang banyak menjadi sebernya mereka ini tidak memiliki keahlian. Iya, tidak memiliki keahlian. Sehingga cara berpikirnya itu parsial. Nah, kalau di Muhammadiyah kan tidak seperti itu. Misalnya ada problem satu ini. Ini tidak bermazhab misalnya. Muhammadiyah tidak berafiliasi di atas satu mazhab misalnya. Ini diributkan oleh orang luar. Ribut, wah itu Muhammadiyah pakai apa? Ya pakai Quran dan hadis lah, mau pakai apa? Ya akhirnya apa? Wah itu Muhammadiyah mazhab kelima. Ada yang begitu. Padahal yang dimaksud Muhammadiyah tidak bermazhab itu tidak bermakna tidak mengambil pendapat mazhab selama muktamad dan bisa digunakan sebagai pegangan untuk Islam. Karena hasil dari penelitian, misalnya satu contoh, kita bicara kitab Al-Um Imam Syafi'i. Kitab Al-Um Imam Syafi'i ini kitab ubudiyah.
Karena berbicara fikih itu mulai dari awal sampai akhir mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Masalah tahara, masalah ibadah, masalah haji, semuanya itu diangkat sampai masalah muamalah. Itu isinya. Yang ditulis oleh Al-Baqillani. Nah, kalau kita ngambil hadis dari situ, misalnya tentang air mustakmal misalnya. Air mustakmal. Nah, kalau kita menggunakan nalar ilmu jahra wa ta'dil, air mustakmal ini sesuatu yang pernah dipakai ya. Menurut mereka itu kan tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun menyucikan. Ya. Itu air mustakmal. Nah, itu dilandaskan kepada hadis oleh mereka. Tetapi kalau Muhammadiyah tidak melihat dari pendapatnya. Muhammadiyah itu dilihat dari hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu mensyarahnya Muhammadiyah itu dari sisi ilmu hadis. Karena kedudukan hadis itu dipandang lemah, akhirnya Muhammadiyah tidak menggunakan tadi itu air mustakmal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru satu gayung saja cukup untuk mengambil wudhu. Kalau mereka 2 kolah, kita satu gayung bisa ngambil wudhu. Enggak, satu gayung dicelupkan ibu itu, dicelupkan dulu ya sekarang ada keran bu. Dulu dicelupkan itu Rasulullah biasa. Bahkan ketika Aisyah mandi junub dalam bak itu ya, dia mandinya dalam bak itu bak kecil ya. Ya itu Rasulullah ngambil wudhu dari bekasnya Aisyah itu. Ya Rasulullah, tadi saya junub di situ. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Airnya kan tidak ikut junub. Nah ini cara berpikir sunnah ini. Cara berpikir sunnah. Bukan cara berpikir pendapat. Kalau kembali kepada pendapat, bermacam-macam pendapat ibu. Kalau Muhammadiyah dari mana bisa dikatakan Wahabi? Coba, apanya yang Wahabi? Muhammadiyah. Tarawihnya berapa Muhammadiyah? 11. Wahabi berapa? 23. Yang sama dengan 23 siapa? Tetangga kita. Yang Wahabi mereka itulah. Iya itu. Coba lagi. Muhammadiyah kalau berhari raya pakai apa? Pakai hisab. Kalau Arab Saudi pakai apa? Ru'yah. Yang sama dengan mereka siapa? Ya udah itu saja. Siapa sekarang yang Wahabi coba? Gampang saja. Ini kalau kita mau main klaim ya, tapi di Muhammadiyah itu tidak ada klaim begitu, karena dasar-dasar pemikiran di Muhammadiyah itu menggunakan akal dan ilmu dari agama. Mengapa sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, mengapa Muhammadiyah tidak mau yang 23? Hah? Ayo, siapa? Kenapa tidak mau 23 Muhammadiyah? Saya contohkan aja ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat. Kemudian ada 2 hadis. Yang satu sahih, yang satunya tidak sahih, yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Satu kalimatnya
berbunyi di zaman Umar, yang satu perintah Umar, amaro Umar gitu. Ala ihda asra rakaatin. Jadi Umar memerintahkan Tamim Ad-Dari mengimani 11 rakaat dengan 1 kali 200 ayat gitu. Kan begitu. 1 rakaat 200 ayat. Nanti coba-cobalah Muhammadiyah begitu tuh. Saya yakin yang lari duluan itu ibu-ibu itu. Lah, coba kalau kita lihat itu benar, Pak. Jadi Umar itu dalam perintahnya 11 rakaat, tapi ada kejadian di zaman Umar yang 23 rakaat. Bedanya apa? Perintah Umar dan zaman Umar. Lah Muhammadiyah itu ikut yang zaman perintah Umar gitu, bukan zaman Umar. Iya zaman Bu, di zaman Umar misalnya, di zaman Umar ada orang main kelereng. Umar memerintahkan jangan main kelereng. Beda kan? Era. Jadi di era Umar tuh ada orang suka main judi misalnya. Bukan Umar yang main judi itu. Zaman Jokowi pada ngutang. Lah, zaman Jokowi pada ngutang gitu. Ibu itu yang bilang ya. Ya itu artinya cara berpikir kita ya seperti itu di Muhammadiyah. Bukan ikut-ikutan. Memiliki nilai kritis yang luar biasa di dalam memahami Islam. Tidak hanya sekedar ikut. Itu dilarang di Muhammadiyah karena Muhammadiyah tidak pernah menanamkan taklid buta. Harus ikut tarjih, enggak. Telaah, baca, pelajari dulu, baru ikuti. Dididik cara berpikirnya itu. Mau mengkritisi majelis tarjih, dipersilahkan, tidak ada yang menghalang-halangi di Muhammadiyah itu. Orang luar mau mengkritisi tarjih, silahkan. Datang baik-baik, duduk di depan majelis tarjih Muhammadiyah. Itu dulu pernah ada peristiwa, sekelompok ulama datang dari Sumatera Barat. Saya tidak ingin mengisahkan siapa orangnya ya. Yang jelas sekelompok ulama datang Sumatera Barat, yaitu mendatangi Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuannya protes salat tarawih 4-4 itu batil. Protes tuh, datang dari sana. Bawa argumen dari sana ibu. Sempat bulletinnya itu disebarkan di Masjid Nurul Haq di Tebet tuh, di depan saya. Terus apa yang terjadi? Orang itu berangkat bertemu dengan majelis tarjih. Bertemu dengan majelis tarjih, pulang hampa balik lagi ke Sumatera Barat gitu. Gagal. Adu argumentasinya. Jadi disitulah letaknya Muhammadiyah, mempersilahkan siapa saja. Contohnya banyak keputusan Muhammadiyah yang dirubah di Muhammadiyah itu. Banyak yang dirubah. Keputusan-keputusan yang dirubah di Muhammadiyah. Contohnya, sifat salat yang pernah saya tulis sebagai kumpulan dari empat keputusan itu ya. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah, Fatwa Tarjih Muhammadiyah, dan Kutubiyah. Lah, kalau dibandingkan antara keputusan Tarjih Muhammadiyah dengan Berita Resmi Muhammadiyah tentang sholat itu lebih sempurna yang Berita Resmi Muhammadiyah. Padahal sama-sama resminya. Karena apa? Kalau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu awal diterbitkan, sedangkan Berita Resmi Muhammadiyah dibuat pada tahun 2015, yang tentu saja lebih banyak referensinya dibandingkan yang ada di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Itu satu contoh ibu. Makanya kita di dalam hal ini harus benar-benar punya keinginan besar bagaimana menjadi seorang Muhammadiyah yang sejati. Punya keinginan besar. Jangan sampai kita itu hanya bermuhammadiyah karena sekolahnya. Tapi yang menjadi dasar utama Muhammadiyah itu adalah tabligh dan tarjih Muhammadiyah.
Itu yang diutamakan untuk juga menjadi ideologi dari putra-putri kita di Muhammadiyah. Ini putra-putrinya yang sekolah Muhammadiyah berapa orang nih? Ya, artinya begini kita, Bu. Ketika kita itu menyekolahkan putra-putri kita, juga dikawal secara instan, yaitu dengan dasar-dasar pemikiran yang ada di Muhammadiyah, yang berkembang di Muhammadiyah. Jangan kemudian ditinggal putra-putri kita ya. Saya bisa merasa sependeritaan dengan Muhammadiyah misalnya di Pondok Gede ya. Di Pondok Gede atau di beberapa tempat yang lain itu kader-kader mudanya nggak ada. Ini kader bapak-bapak. Yang banyak itu bapak-bapak gitu. Bapak-bapak itu pun cuma 7 orang, ibu-ibunya juga 7 orang, 14 orang. Itu masih mendingan. Yang ada cuma 2 orang. Itu pimpinan cabang Muhammadiyah ada itu. Dilihat kader mudanya mana, kader mudanya ya, Nasyidul Aisyahnya mana? Enggak ada. Lah itu yang memudahkan kita digarap orang seperti itu. Ketika orang luar masuk Muhammadiyah membawa pemikiran baru di Muhammadiyah, itulah yang akan bisa menodai gerakan dakwah Muhammadiyah. Seperti dulu terjadi di Bogor ya, pernah saya cerita itu di Bogor dulu itu sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah bukan orang Muhammadiyah. Dia masih aktif di organisasi lain tapi jadi sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah. Mau seperti itu? Ya, jadi itu Bu. Perlu kader dari ibu. Coba kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim, seperti kita katakan, yang selalu kita bisikkan kepada anak-anak kita itu adalah Islam. Nah, kalau dulu kan saya katakan, mengapa orang dahulu itu banyak yang hafal Al-Quran? Tadi bisikannya itu tentang Al-Quran terus. Mulai dari hamil sampai melahirkan tentang Al-Quran yang disampaikan kepada anak kita. Demikian juga kalau ingin mengakar di luar Bu sana, siapa yang tidak menggunakan organisasi aswaja misalnya, satu contoh ya, itu khawatir dibohongi. Dan satu-satunya organisasi kita inilah kunci ke surga. Itu orang luar. Lah kita lemah. Barisan kita membuka pendidikan kepada orang-orang di luar Muhammadiyah. Ada Universitas Malang, ada Universitas UMJ, ada Ahmad Dahlan. Banyak di kita ini. Tetapi bidang-bidang yang harus dibangun juga di situ adalah bidang yang mengakar bagaimana agar kita warga Muhammadiyah benar-benar menjadi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar pengikut, bukan mengikuti ketika solawatan saja. Kan ada mengikuti ketika solawatan saja mengikuti. Sedangkan perkara berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad tidak mau mengikuti. Nah, apalagi sekarang Pak ada kabar dari Madura kemarin. Dalam rangka menyambut Natal, adzan pun dirubah di Madura katanya. Saya kaget juga, kok ada adzan dirubah bagaimana? Iya, ada kendangnya segala, dulu nggak pernah ada katanya. Itu saudara saya sendiri laporan dari Sumeneb tuh. Sikap tarjih, fatwa tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan Natal, tidak ada ucapan Natal bagi kita ini. Ya, tidak mengucapkan ucapan Natal, juga tidak ikut merayakan hari raya mereka. Jadi kita tidak perlu mengucapkan apa-apa. Sama saja sekarang kemarin ya dari kelompok Muslim Mu'allaf internasional menjadikan tanggal 25 itu hari Mu'allaf sedunia. Ya sekarang ada Bu,
Jadi dirubah. Kenapa? Banyaknya pendeta-pendeta dari kalangan atas yang ini sudah gurunya. Bahkan orang ini sudah banyak melahirkan tulisan Injil berbahasa. Berbahasa Madura, berbahasa Bugis, berbahasa Sunda. Lah semuanya itu dirubah oleh pendeta ini. Sang profesor sekarang ini namanya Menachem Ali, beliau sudah tobat masuk Islam gitu. Bahkan merubah Injil ke dalam bahasa Arab. Dia juga masuk Islam. Dan tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam dari kalangan pembesar-pembesar mereka. Lah kita sibuk di bawah dengan persoalan-persoalan yang tak seharusnya tumbuh. Menghina, memaki dan sebagainya. Cebong, kadron, macam-macam itu yang lahir. Coba kalau anti Arab misalnya. Siapa yang anti Arab? Siapa yang anti Arab? Orang di luar Muhammadiyah ini. Orang di luar Muhammadiyah. Itu kebanyakan anti Arab. Tapi coba, yang paling banyak belajar kitab kuning itu siapa? Yang namanya Arab itu, Pak. Apakah kitab kuning itu tidak berbahasa Arab? Bahasa Arab. Iya, kitab gundul itu, Bu. Nggak ada rambutnya itu. Nah, mereka ini dibuat anti Arab. Kenapa dibuat anti Arab? Apa maksudnya? Coba. Mesir terlibat juga itu, termasuk anti Arab sekarang. Maksudnya yang dimaksud Mekah, Madinah, jangan ke sana. Ada apa ini maksudnya? Coba kita lihat rinci dari awal. Mekah itu tempatnya siapa? Tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rinci. Madinah itu tempatnya siapa? Tempat besarnya Islam. Selama pemerintahan mulai dari Nabi Muhammad sampai Utsman bin Affan, pemerintahan itu di mana? Di Madinah. Sejak Ali sampai seterusnya pemerintahan Islam sampai pindah ke Konstantinopel, Turki. Pindah ke sana itu. Meninggalkan Madinah dan Mekah. Lah ketika ada orang menghidupkan Mekah dan Madinah, kepemimpinan di Mekah ini disebut siapa? Disebut Wahabi. Tujuannya apa? Agar Islam tidak kembali lagi ke Mekah dan Madinah. Akhirnya lahir Islam Nusantara. Iya, Nusantara Islam. Digambarkan bahwa Nabi Muhammad dulu itu pernah hidup di Indonesia. Banyak itu ceritanya. Yang aneh banyak itu. Sekarang dicari-cari, coba di YouTube ibu nggak percaya, dicari-cari Nabi Muhammad. Itu warganya jangan-jangan Madura ya gitu. Lucu lah Bu, kalau kita lihat bapak-bapak, cara berpikir yang seperti ini seharusnya tidak muncul di dalam Islam. Lah, kita berpedoman kepada tarjih setiap hari itu harus, ya ikatannya adalah tarjih Muhammadiyah. Orang kembali kepada Al-Quran, orang kembali kepada As-Sunnah. Ada sekelompok orang di luar kalau langsung belajar Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa sesat. Coba. Dulu ada nggak yang belajar selain Al-Quran dan As-Sunnah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak? Nggak ada. Apa ada yang sesat dari mereka itu? Tidak ada. Zaman Nabi Muhammad Al-Quran, zaman sahabat Al-Quran dan As-Sunnah juga. Apa ada yang sesat dari mereka? Tidak, lebih maju Islam. Lah sekarang karena banyaknya pemikiran yang anti Quran dan As-Sunnah dan mengajak kita berkiblat kepada pemikiran-pemikiran ulama semata, itulah sebenarnya yang meruntuhkan pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah itu. Itulah yang meruntuhkan Islam. Karena umat tidak boleh dekat dengan Al-Quran. Coba yang dilaungkan, dibaca setiap hari, apakah Al-Quran yang dibaca? Enggak. Salatullah, salamullah, itu sampai begitu. Sampai zikirnya pun dirubah. Wajadanal kafi. Akhirnya dirubah semua itu.
Herannya mengapa tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Mengapa tidak mau berzikir yang ada di hadis Nabi? Mengapa menyusun zikir sendiri? Apa maunya umat Islam ini? Lah Islam itu ada zikir pagi dan petang. Ibu mau duduk dari pagi, mau banyak berzikir, duduk di masjid atau duduk di rumah pagi petang itu. Pagi mulai dari subuh sampai terbit matahari baca zikir pagi. Sore mulai dari sholat asar sampai maghrib baca zikir petang. Banyak itu. Kenapa itu tidak dibaca? Yang dibaca malah zikir-zikir buatan sendiri. Rasanya lebih mulia dengan pendapat daripada lebih mulia dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lah kita di Muhammadiyah tidak dididik seperti itu. Dididik bagaimana mencintai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang besarnya Islam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan besar dari pendapat dan pendapat. Pendapat itu terbukti, yaitu mertakkan antar sesama umat Islam, saling gontok-gontokan, bahkan saling memerangi antar sesama Islam. Itu fikih. Ya, karena fikih tadi pemikiran wilayah-wilayah, lahirnya lagi kelompok yang satu yang namanya Syiah, tambah rumit Islam itu. Lahir lagi namanya Jabariyah, tambah rumit Islam. Lahir lagi namanya Qadariyah, tambah rumit Islam, tambah Mu'tazilah. Muncul lagi 70 golongan ada di dalam Islam ini sudah. Terus kalau kita tidak hati-hati, terjerumus ibu bapak itu. Ini Islam ya. Jadi ditarget cukup Al-Quran, As-Sunnah. Itu yang an-najah, menyelamatkan. Makanya disebut firqatun najiyah. Muhammadiyah itu menamakan dirinya al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Karena tidak mau cawe-cawe dengan pendapat manusia. Barangkali itu selebihnya bisa nanti diskusi bapak-bapak, ibu, kepada Bapak Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi Pak Ustadz Zulkarnain sudah mempresentasikan apa ya beliau sampaikan pada ini. Tentu bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau memperjelas, silakan. Silakan, Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, mungkin dari Bapak Ibu banyak nggak tahu ciri daripada Asmaniyah itu Pak, sehingga orang dipojok-pojokkan ke Asmaniyah. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana hadis Masjid Tarjih ataupun juga Muhammadiyah ini berkenaan dengan hari Natal. Ya. Karena saya lihat selama kepemimpinannya Pak Jim Samsudin tahun 2006, Pak Jim Samsudin mengucapkan selamat hari Natal. Kemudian juga Pak Amin Rais mengucapkan Natal. Nah ini berkaitan dengan yang disampaikan tentang BBC itu tadi, bagaimana fatwanya ya, Masjid Tarjih. Terima kasih. Dua pertanyaan. Ya, ini di luar ditonton sekitar 500 orang bapak-bapak ibu. Ada 500 orang yang masuk ya. Jadi sebenarnya banyak juga pertanyaan di sini, tapi saya ingin menjawab pertanyaan yang di sini saja. Itu ada berkaitan dengan pendapat Asy'ariyah. Sebenarnya bagi kami itu dianggap biasa-biasa saja. Bagi kita di Muhammadiyah, dialog pemikiran, perselisihan yang ada di alam semesta ini dianggap biasa-biasa saja oleh Muhammadiyah. Yang tidak biasa itu kalau kemudian dipaksakan kepada orang lain untuk menjadi mereka. Itu yang tidak biasa. Jadi silahkan, kalau di Muhammadiyah ciri-cirinya nanti saya jelaskan.
Nah, yang jelas Muhammadiyah bisa mengambil dari mana saja, pendapat siapa saja bisa diambil oleh Muhammadiyah, selama itu tidak bertentangan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Pendapat siapa saja. Jadi saya udah biasa Bapak Ibu itu mengisi pengajian tarjih hampir setiap hari ya, ngisi pengajian tarjih ini. Jadi saya tidak melihat keinginan yang besar dari kita untuk mempelajari secara tuntas berkaitan dengan tarjih Muhammadiyah. Kemudian mengenai paham Asy'ariyah itu lahir sesudah Imam Asy'ari. Awalnya Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah tokoh Mu'tazilah. Dulunya dia debat dengan gurunya Al-Jubair, debat dengan gurunya, kalah gurunya. Kemudian pendapatnya beliau ada dua, ada di Maqalatil Islamiyah, namanya kitab itu. Pendapat beliau selagi masih di wilayah Mu'tazilah. Kemudian ada pendapat beliau sebagai bentuk tathir, yaitu pembersihan beliau, Tazkiyatun Nufus, dengan menulis sebuah kitab namanya yaitu Ibanatud Diyaniyah. Nah, kitab Ibanah inilah yang berisi pendapat-pendapat beliau yang baru, berbeda dengan pendapat-pendapat beliau yang lama. Kalau yang lama lebih kepada takwil, kalau yang baru ini menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti istiwa 'alal arsy, itu dalam kitab Ibanah. Nah, untuk lebih lengkapnya juga ini dijelaskan, Asy'ari ini diantaranya meyakini sifat 20, 40 dengan sifat mustahilnya itu, sifat wajib dan sifat mustahil, yang dikembangkan oleh Maturidiyah, juga menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, model mereka. Jadi cara berpikir mereka nisbatnya ke Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi pertanyaannya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang mana? Karena akhirnya ada dua sosok. Abu Hasan al-Asy'ari ketika beliau masih belum tobat, Abu Hasan al-Asy'ari ketika beliau sudah tobat. Itu perbedaannya. Sehingga sekarang ada usaha mendiskreditasi pendapat beliau dengan mengatakan bahwa kitab yang ditulis oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang terakhir itu adalah kitab palsu karangan Wahabi. Coba. Jadi sampai segitunya mereka dalam membenci pemahaman yang lurus. Tidak boleh ada kitab yang keluar dari Mekah dan Madinah. Apa saja yang keluar dari Mekah dan Madinah itu bisa dikatakan banyak yang dibuang. Contohnya, riwayat Muslim ada yang dipotong-potong menurut mereka. Riwayat Bukhari ada juga yang dibuang menurut mereka semua. Tuduhan itu ditujukan ke Arab Saudi, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat lahirnya Islam, tempat berkembangnya Islam yang ditinggal oleh pemimpin Islam ketika itu ke Turki. Jadi kalau ada usaha sekarang menghidupkan, menyuburkan kembali ilmu-ilmu Islam, ya usulil Quran lis sunnah, mereka tidak suka itu muncul dari Mekah. Yang bisanya munculnya ya dari Jawa, dari Sumatera, dari mana. Inginnya seperti itu. Itulah pula yang mengilhami cara berpikir, kalau dakwahnya dulu itu umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksa dengan pedang, perang dan sebagainya. Coba Islam Nusantara. Keluarlah akhirnya itu Islam Nusantara dibanding-bandingkan dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran-gambaran seperti itu menggambarkan peristiwa Islam
Nabi Muhammad itu tidak melaksanakan perang bapak-bapak ibu pada waktu itu. Kalau Rasulullah diam, justru Nabi Muhammad yang diserang duluan itu. Siapa pembunuh umat manusia terbesar di dunia? Siapa coba? Sampai ratusan juta orang dibunuh itu. Siapa? Hah? Salah. Mereka yang sekarang teriak-teriak teroris itu yang jadi kiblatnya Indonesia tuh. Siapa? Amerika. Orang-orang putih itu pembunuh bangsa Indian yang ratusan juta dulu di Amerika, dibantai oleh mereka. Suku di Australia siapa yang membunuh itu? Orang putih juga. Perang dunia. Siapa yang mengubarkan perang dunia 1, 2? Berapa banyak yang dibunuh itu? Mengapa kemudian Islam yang disalahkan itu? Ada apa? Tidak ilmiah cara berpikir mereka itu yang nuduh-nuduh Wahabi itu. Yang seharusnya berpikirnya harus lebih berkemajuan. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi dahulu kala, peperangan agama paling menyakitkan itu peperangan agama ketika Kaisar Agustus mendeklarasikan Yesus sebagai Tuhan. Banyak korbannya itu. Siapa saja yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dibunuh pada waktu itu. Apa ada orang yang kafir di Mekah itu dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW ketika tidak memerangi Nabi Muhammad? Tidak ada. Terus mengapa kemudian Islam yang digarap di Indonesia ingin dijadikan seperti Filipina itulah? Filipina itu dulu adalah wilayah Islam, kerajaan Islam itu. Yang ada Andalusia itu di Sumatera Barat, Andalas. Jadi itu Bapak Ibu. Artinya kalau Wahabi ini masalah sifat 20 tadi ya, Asy'ariyah itu pasti itu yang diangkat. Kemudian takwil semuanya. Sifat-sifat Allah itu ditakwil. Tidak ada satupun sifat melainkan takwil. Itu bagi mereka. Jadi Tuhannya itu Tuhan takwil. Kita tidak mau Tuhan takwil. Iya, kalau sudah Tuhan bisa ditakwil, Tuhan bisa digambarkan oleh manusia, artinya yang membuat Tuhan itu manusia. Ya enggak? Coba Tuhan bisa ditakwil. Nih sifatnya ya artinya ini, sifatnya artinya ini, sifatnya artinya ini, artinya ini. Yang membuat seperti itu siapa? Manusia. Yang seharusnya mensifatkan Tuhan itu siapa? Coba, yang seharusnya mensifatkan Tuhan itu siapa? Manusia apa Allah? Allah. Bukan manusia. Yang seharusnya siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak berhak orang mensifatkan Tuhan. Ini Bu, jadi Muhammadiyah itu konsis mendahulukan dalil Nas Quran dan As-Sunnah. Itu manhaj tabjih Muhammadiyah. Nah, selain itu Muhammadiyah bisa menerima takwil, tapi yang tidak bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Itu pun dilakukan dengan sidang, tidak sewenang-wenang menerima takwil. Dan kenyataannya sampai sekarang Muhammadiyah belum menakwilkan sifat-sifat Tuhan. Belum ada ya. Itu Pak, jadi bedanya di situ ya. Yang pertama memahami cara berpikirnya ya. Itu karena memang ada nilai-nilai Mu'tazilah, ada Mu'tazilahnya itu Pak. Jadi cara berpikir akidahnya tadi ya seperti tadi itu. Saya katakan Allah punya tangan. Lalu berpikir orang ini kalau diterima sifat Allah bertangan berarti sama dengan manusia. Terbayang itu dalam benak mereka itu. Akhirnya ditakwil. Coba sebenarnya yang mujassim siapa? Mereka yang menakwil itu tadi. Karena sudah menyamakan. Kalau kita hanya menerima saja, menerima apa saja yang datang dari Allah.
Terserah Allah mau apa, itu Allah kok yang punya, gitu. Bukan kita. Ada lagi yang lucu coba. Dajjal itu matanya sebelah buta. Allah itu kedua-duanya melihat. Nah, ini kalau orang takwil lain lagi, itu artinya kedua-duanya melihat itu rahmatnya. Ibu, jangan dibawa ke sana, Bu. Ya, itu ya, Pak. Jadi di situ bedanya antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu siapa? Tuh mungkin pembahasan khusus nanti itu, di luar itu aja. Ada pembahasan khusus berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Saya bisa menggunakan ratusan kitab itu untuk memastikan bahwa kelompok ini yang paling benar. Karena dasar-dasar pemikirannya itu ada. Contohnya keyakinan Imam Ahmad bin Hambal seperti apa, keyakinan Imam Syafi'i seperti apa, keyakinan itu Imam Malik seperti apa, keyakinan Imam Abu Hanifah seperti apa. Nah, contohnya saja. Orang yang berani menafsirkan perkataan istawa itu dengan qu'ud misalnya. Ini padahal yang menyatakan ini adalah Mujahid, seorang mufassir yang lahir di abad tabi'in tadi. Seorang Mujahid yang mengatakan bahwasanya pengertian istiwa adalah qu'ud, duduk gitu. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan jalis gitu, duduk. Nah, kemudian berpikir, kalau artinya duduk berarti duduknya Allah itu sama dengan kita gitu. Akhirnya tulisannya Mujahid ini dalam tafsir Ibnu Katsir, adanya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, tafsir Bayan. Lah itu mengartikan bahwasanya istiwa itu Mujahid, istiwa artinya qu'ud, duduk gitu. Lah kalau dia seorang mujahid, seorang ulama yang menjadi narasi dari seluruh mufassir seluruh dunia Islam, dikatakan mujassim, kira-kira mereka yang mengambil perkataannya Mujahid ini semuanya bisa dituduh mujassim. Akhirnya karena tidak ada alasan lagi, yang dituduh siapa? Wahabi. Yang dituduh Wahabi karena tidak tahu sejarah orang itu. Jadi perselisihan di zaman Imam Malik, istiwa, pengertian istiwa di zaman Imam Ahmad bin Hambal misalnya, itu saling bunuh. Ada satu itu istiwanya Allah, itu duduknya Allah, satunya bukan, satu rahmanya. Sampai terjadi perang kelompok paham. Terjadinya itu sebelum Wahabi. Kemudian perselisihan ini dikatakan perselisihannya Wahabi. Semuanya Wahabi sebagai tertuduh. Lah dulu Rasulullah menghancurkan kuburan-kuburan, ya, patung-patung. Di mana itu perintahnya kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu dihidupkan kembali oleh seorang Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika itu dianggaplah Wahabi. Jadi tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang berpegang teguh dengan Quran dan As-Sunnah, melainkan siap-siap dicap Wahabi. Itu Bu, kisahnya tentang perjalanan sejarah. Kalau dibaca itu menyakitkan banget terhadap kita sebagai seorang muslim. Karena kita tidak bisa berkutik untuk belajar Quran. Ya akhirnya di situ nanti dikategorikan sebagai penganut Wahabi. Dibuat separanoid itu. Barangkali gitu Pak jawabannya. Apa itu? Natal. Iya, apa Pak? Sudah ada keputusan Natal di fatwa Tarjih Muhammadiyah. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal di Muhammadiyah itu. Maksud saya kebijakan PP kan tahun 2006 itu disubsidi itu. Lah itu bukan, itu pribadi-pribadi Muhammadiyah.
Kita tidak boleh berpedoman kepada pribadi-pribadi yang ada di Muhammadiyah. Terlalu politis gitu. Terlalu politis. Mau siapa saja tidak menjadi sandaran. Yang kita ikuti adalah keputusan bersama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu yang diikuti Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tidak bisa kita ikut perorangan. Saya masih ingat ini Bu, Pak, saya ngisi khutbah di Masjid Mujahidin. Siapa? Pak itu Pak yang kritis itu di Masjid Mujahidin, Ustadz Khotib yang sudah usia beliau itu. Lah, saya ngisi khutbah di situ. Itu kan kalau ada orang khotib salah saja bacaan Al-Qur'annya tidak dipakai lagi di situ. Itu Masjid Muhammadiyah ada di situ. Di Kranji. Iya, Masjid Kranji. Dan alhamdulillah saya lolos tuh. Lolos. Tapi suatu saat bincang-bincang karena beliau kalau ada saya pasti senang ini. Suatu saat saya mencoba kekuatan mental beliau. Jadi saya bincang-bincang berkaitan dengan virus corona. Ustadz, bagaimana di masa Ustadz ketika ada virus corona? Saya tahu keputusan Muhammadiyah, saya ingin mencoba aja ya. Saya tidak percaya corona Ustadz. Saya tidak. Wah, yang seperti ini nggak bisa diajak. Ini keluar dari fatwa Tarjih Muhammadiyah. Itu, jadi artinya sikap perorangan di Muhammadiyah itu tidak boleh diambil siapapun dia. Karena biasa mereka. Contohnya ya, siapa pernah mengatakan Pak Amin Rais, siapa yang tidak tahlilan itu bukan warga Muhammadiyah. Dipelintir itu sampai kemana-mana itu. Itu Pak Amin Rais saja menganjurkan tahlilan. Maksud Pak Amin itu tahlilan mereka yang punya keinginan besar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah dicek kepada beliau seperti itu artinya. Bukan tahlilan membaca tahlil. Harusnya tahlil Pak, bukan tahlilan. Iya, penghayatannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Itu yang diharapkan oleh Pak Amin Rais. Lah, ada Pak Din datang ke acara kematian itu. Wah, ramai komentarnya, itu Pak Din saya datang. Itu bukan keputusan, Bu. Keputusannya adalah fatwa Tarjih Muhammadiyah. Bukan maksud saya gini Pak, kan nggak bisa terpisahkan Pak. Nah, Saya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, kemudian mengucapkan Natal, apa bisa terpisahkan? Kan nggak bisa kan? ya karena ini mereka yang duduk di atas umumnya politis. Coba mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai pada zamannya Kiai Haji siapa namanya yang terakhir sebelum Pak Amin Rais, AR Mahfudin. Itu semuanya bergelar Kiai Haji. Kemudian sesudah itu Pak Amin Rais tidak ditulis Profesor Dr. Amin Rais, Profesor Dr. Din Samsudin. Lah, di situ ada aura yang berbeda gitu. Ada aura yang berbeda. Auranya apa? Auranya mereka ada asumsi di masyarakat. Oh, nalarnya kalau seorang profesor beda. Sehingga tidak dimasukkan dalam kategori kiai tadi, dikategorikan cendekiawan muslim. Muncul kelas seperti itu di Muhammadiyah. Tapi tidak semuanya. Padahal kalau kita lihat di struktur resminya, kiai itu tetap dipakai. Kiai Haji Profesor Dr. Din Samsudin masih tetap saja dipakai itu. Tradisi di Muhammadiyah itu. Nah, kalau beliau mantan, beliau seorang politisi, Pak, yang dihadapi dunia. Tidak merubah sesuatu kecuali dengan cara pendekatan terlebih dahulu. Kita lihat di Indonesia itu semuanya apa sama? Apa semua bisa umat menerima? Hingga terpaksa seseorang itu melepaskan konsekuensi pribadinya sebagai tokoh Muhammadiyah. Walaupun seharusnya itu ditampilkan kepada masyarakat, hanya karena ingin dunia berada di tangannya. Itu
kalangan prof ya, kalangan prof begitu. Jadi, tapi ada sisi lain yang bagus dari mereka ini, yaitu kualitas kemuhammadiannya masih terpelihara, Pak. Terpelihara. Kalau Muhammadiyah tidak tahlilan gimana? Ditegak disampaikan kepada mereka itu oleh beliau-beliau itu. Kalau Muhammadiyah sikapnya seperti apa? Disampaikan. Contoh Pak Amin. Kalau sikap tarjih Muhammadiyah, Natalan, no way. Itu Pak Amin itu. Tetapi kalau kemudian ada perbuatan Pak Amin yang seperti itu, mengucapkan misalnya Selamat Natal misalnya ya, itu tidak lepas dari politik plural. Jadi politik lagi yang dijadikan dasar. Artinya menyembunyikan keimanan yang sesungguhnya untuk mengeluarkan perkataan itu bukan hatinya, Pak. Di dalam sebenarnya di dalam darurat dibolehkan gitu. Ya. Ya, taqiyah itu dalam Ahlus Sunnah dan Syiah berbeda. Di dalam Al-Quran ada ajaran taqiyah. Nah, ajaran taqiyah di dalam Ahlus Sunnah itu disebut diplomasi. Itu kan berdiplomasi. Dia berdiplomasi, bukan yang sesungguhnya. Coba, kualitas Pak Din itu luar biasa. Kualitas kalau melihat cara berpikirnya, melihat keislamannya, pembelaannya terhadap Islam, penghargaannya terhadap gerakan-gerakan Islam di dunia, itu beliau sangat luar biasa Pak Din Samsuddin itu. Tetapi di satu sisi dia harus berpolitik, bermain cantik. Demikian juga Pak Amin Rais. Ada lagi siapa? Itu Buya Syari Ma'arif. Jangan sultan dulu dengan beliau itu. Jangan sultan dulu. Ada prinsip beliau yang tentu saja perlu pegangan kita ya. Kekuatan beliau. Kualitas kemuhammadiannya sampai sekarang tidak diragukan. Tapi pembelaan kok dia? Enggak itu Bu. Basa-basi politik saja itu Bu. Wah, itu oke lah Bapak ngomong politik ya apa nasa saya politik anak bawah. Saya di ibu PKK. Politik saya supaya diangkat dari ibu PKK saya nggak apa-apa dong basa-basi selamat Natal mati terus ke bawah. Ya begini. Lah, iya itu benar Ibu, benar. Saya takutnya begitu. Iya, itu ucapan Ibu mendebat saya terima. Saya terima. Tapi begini Ibu ya. Ada orang yang menempuh pola dakwah yang sesungguhnya itu tidak pernah dikerjakan oleh beliau dengan menggunakan manhaj sendiri. Lah kalau saya beda lagi. Saya lebih baik berpegang teguh kepada yang disampaikan oleh Muhammadiyah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, manhaj ahlus sunnah itu tadi. Yang benar-benar ahlus sunnah ya. Bukan ahlus sunnah model. Tapi ahlus sunnah yang benar-benar. Itu manhaj kita itu yang dipakai itu, dakwahnya. Dakwah akidah harus tegas. Memang benar harus ada orang yang tegas, juga ada orang yang lemah lembut. Contohnya dalam khilafah Islamiyah, Ibu mengenal siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di situ sikap yang lemah lembut ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi Muawiyah. Kalau berbicara Islam tegas. Seorang yang memberontak di dalam Islam itu harus dibunuh. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak. Itu caranya. Tujuannya apa? Kalau dibunuh itu makin akan banyak menimbulkan dendam. Muawiyah masih ada hubungan dengan Ali bin Abi Thalib. Hubungan keluarga. Sama dengan Abu Lahab. Sampai-sampai ada dari kelompok Syiah itu yang menginginkan surat Al-Lahab itu harus dibuang dari Quran itu. Karena menyinggung paman kami.
Ada yang begitu tuh. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara Islam, ada yang menempuh jalan lembut juga seperti Abu Bakar. Ada yang menempuh jalan lembut seperti Utsman. Beda dengan Umar bin Khattab. Jadi itu cara-cara Islam. Tetapi jangan sampai menjual akidah. Yang penting jangan sampai menjual akidah, mengorbankan akidah. Begitu nyaman dapat keduniaan, harta makin melimpah, siap-siap murtad dari Islam. Ya contohnya saudara kita sudah sekolah, disekolahkan Muhammadiyah, dibiayai Muhammadiyah, pulang jadi murtadin. Ada yang begitu tuh. Ada 2 orang ya, Hamran Amri dan Saifuddin Ibrahim. Nah itu Bu, jadi kita belajar di dalam Islam itu, belajar keislaman itu dibutuhkan referensi pegangan yang banyak, bukan hanya satu. Jadi pandangan kita menjadi luas. Bagaimana supaya dakwah bisa menyentuh hati umat Islam? Lah kalau saya berdakwah di kalangan orang-orang di luar ibu-ibu, di luar bapak-bapak, masa saya harus teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah? Itu kepala saya bisa nggak ada Bu. Diambil oleh mereka, dicabut tuh. Nah jadi di situ menggunakan kalimat, kenapa orang nggak ngerti dibicarai bid'ah? Coba, yang diamalkan bapak ini adalah bid'ah, sesat, neraka. Wah langsung itu, yang keluar celurit. Ada tahapan dakwah itu, memperkenalkan dakwah dengan benar, memperkenalkan tentang tauhid dulu, gitu, memperkenalkan ibadah Rasulullah dulu, sunnahnya dulu didahulukan, nanti bahas bid'ahnya. Sama dengan tadi, ini Islam seperti ini. Pak Din itu mengatakan seperti itu karena ingin memperkenalkan Islam kepada mereka. Artinya bisa dikatakan kalau ada Wali Songo, Pak Din ini wali ke-12. Ya itu, jadi dia menempuh jalan-jalan seperti itu saja. Jokowi wali berapa? Tak tahu Jokowi. Karena sudah kan api. Ya itu ya Pak ya. Ada lagi sebelum ditutup? Ibu. Ini Ibu, Pak. Silakan. Siapa? Ya silakan. Tanda dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak tentang sering ada namanya Quran itu sebagai mukjizat, kan? Itu ucapan dari Nabi atau dari pengikut Nabi itu bagaimana? Al-Quran? Sebagai mukjizat. Ya memang Al-Quran itu mukjizat, itu perkataan Nabi sendiri. Wahyu terbesar. Karena apa? Dikatakan mukjizat. Juga kalau kita telah itu hadis Nabi. Nah kalau kita telah mukjizat Al-Quran itu sampai sekarang. Mukjizat itu sampai sekarang. Bayangkan, ada nggak di dunia ini orang yang hafal kitabnya seperti para penghafal Al-Quran? Nggak ada. Buku cerita aja nggak hafal. Lah yang mau hafal gimana, ceritanya berubah-ubah. Itu jadi kalau Al-Quran, setiap orang yang membacanya itu pasti senang. Agama yang lahir sesudah Nabi Isa alaihissalam. Agama yang lahir sesudah Isa alaihissalam. Itu jaraknya sekitar 600 tahun dari zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita lihat perkembangan Islam model yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu melalui berbagai delegasinya, ini cepat merebak luar biasa kemana-mana. Kemudian agama-agama sebelumnya ada, agama Hindu, Buddha, Konghucu itu sudah ada, tapi semua dikalahkan oleh Islam. Sekarang sudah hampir 2 miliar umat Islam, 2 miliar. Dari keseluruhan umat yang beragama. Nah,
kalau kita lihat lagi umat Islam seperti di London di Amerika, ini menempuh dakwah lain lagi, bapak-bapak ibu, yaitu mendebat siapa saja yang mau berdebat di situ. Ada lapangan khusus, namanya Islam Corner. Nah, Islam Corner ini suatu lapangan yang disediakan oleh Ratu Inggris di London. Di situ tempatnya semua agama-agama berdebat, dan yang selalu menang itu Islam. Biasanya mereka masuk Islam. Di Amerika sampai gereja terbesar di Amerika itu dijual ke dalam Islam. Jadi masjid sekarang di Amerika. Lah di Indonesia lain lagi. Karena terlalu banyak yang mengucapkan selamat Natal, ikut-ikutan Natalan beneran. Lah, artinya di umat Islam Indonesia itu dibuat ciut penakut menyampaikan Islam kepada semuanya. Padahal itu dialog-dialog seperti itu di dunia liberal justru lebih pesat, lebih bagus. Banyak orang-orang yang kafir, kemudian agnostis itu semuanya masuk Islam. Mereka masuk Islam. Yang Hindu, yang Buddha masuk Islam. Waktu Zakir naik saja di India, itu ketakutan orang India, pemerintah India itu. Jangan-jangan nanti jadi India Islam. Nah itu Bu, kalau dalam Islam siap berdiskusi dengan siapa saja. Dan mereka itu menyiapkan diri dengan seperangkat pengetahuan. Itu di barat. Orang Yahudi yang masuk Islam itu banyak memasukkan Islam di Amerika. Satu Yahudi bisa sampai 1000 Yahudi masuk Islam. Karena apa? Yang yakin kebenaran Allah itu Yahudi. Dia percaya Tuhan satu. Dia mengingkari Trinitas. Paling mudah menerima Islam. Itu kemudian kalau saksi Yahova ini, dia memang menganggap Nabi Musa itu nabi, Nabi Isa itu nabi, itu saksi Yahova. Tapi sayangnya dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Nabi Isa saja gitu. Itu pecahannya dari Kristen di Indonesia. Memang dia tauhid ya, cuma tauhidnya tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saksi Yahova. Nah itu barangkali Pak, pengertian mengapa mukjizat gitu ya. Mudahnya Islam masuk ke dalam tubuh umat di luar Islam. Sangat mudah sekali. Termasuk bagaimana Al-Quran itu digunakan untuk apa saja bisa. Untuk apa saja bisa. Sampai digunakan untuk ruqyah. Jadi ruqyah ya. Ruqyah. Itu bisa digunakan. Sampai di Yaman itu ada seorang ulama. Orang-orang yang tuli itu di Yaman sudah hampir tidak ada semua. Diobati dengan bacaan Quran, sembuh. Tapi itu dilihat dari kualitas tauhidnya, seperti apa orang yang membaca Al-Quran itu. Barangkali itu ya. Jadi pemahaman kita tentang mukjizat itu bukan hanya mampu membuat orang senang mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi juga mampu merubah manusia dari manusia jahiliyah ke manusia yang penuh dengan alam terang benderang tadi. Barangkali itu yang terakhir, Ibu ya, Ibu silakan Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sederhana. Saya ngaji dimanapun, kalau narasumbernya orang Aisyah, Muhammadiyah, selalu bilang gini, mana sih pemudanya, mana sih MA-nya? Nah saya tanya, semua ngomong begitu, kenapa ya sudah tahu keluhan-keluhan begitu tidak mensiasatkan? Maksudnya yang di atas Muhammadiyah ini saya tidak mengalami tidak memuji PKS. PKS itu Pak, anak saya hampir semua ikut. Bagus dia sistemnya begini. Anak saya yang dokter itu dulu kan kerja di sini Bekasi. Begitu pindah ke Bali itu mereka ada SPJ-nya ke sana. Nanti didatangi orang PKS, diajak kumpulan. Kalau kita mana? Anak saya Muhammadiyah pindah-pindah nggak ada. Nah itu bisa dilihat. Berarti kalau
Kalau di pengajian PKS itu berarti orangnya siap di poligami ya Bu? Bukan, nggak ada apa itu tergantung. Orang Muhammadiyah juga banyak yang istrinya banyak, tidak ada siap-siap poligami. Kita nggak boleh negatif sama orang lain, ya kita sendiri belum pernah. Kedua mereka itu memperhatikan anak mudanya. Misalnya ya, Bapak sebagai pimpinan PKS, ngelihat anak mudanya yang udah hampir jadi perawan tua, jejak tua, mereka berusaha menemukan ta'aruf. Kalau kita cuek-cuek aja, jadi ada gaya karakter sendiri. Nah itu Pak, saya nggak sukanya gitu. Nah, kalau kita sebagai orang tua suruh membentengi anak kita, yuk ikut Aisyah, ikut Muhammadiyah, pemudanya mana enaknya. Kalau saya hanya bisa, saya share aja di WA, ayo anak-anak ada pengajian, narasumbernya ini di PTM. Nyantel juga satu anak saya, membantu saya walaupun dia orang NU, dia ikut ngaji di sini. Jadi saya minta Pak, jangan ngeluh-ngeluh, bosen saya, mana NA, mana pemuda. Nah itu bapak-bapak ibu besok bawa putra putrinya itu. Upaya, maksud saya siasatnya juga ada. Nah ini saya ingin bicara ibu, ini akhlak terhadap sesama manusia. Ini tarjih Muhammadiyah kedua ya, belum terbit sayangnya ini. Yang pertama yaitu kasih sayang antar sesama. Berarti sudah ada landasannya di Muhammadiyah itu. Kasih sayang antar sesama. Terutama sesama Muhammadiyah harus ada loyalitas yang tinggi untuk saling melahirkan sikap, kemudian saling membela kepentingan sesama. Itu di Muhammadiyah, saling membela kepentingan sesama. Ibu membela kepentingan ibu yang lain, ibu membela kepentingan bapak, bapak membela kepentingan ibu. Ibu bisa membela kepentingan tetangga, bapak bisa membela kepentingan tetangga, tetangga bisa membela kepentingan kita. Terutama sesama Muhammadiyah. Ada yang tidak mampu, ada yang perlu dientas, itu dibantu di Muhammadiyah. Harus dibantu. Kemudian bersikap adil kepada sesama, tidak membeda-bedakan antar sesama warga Muhammadiyah. Kemudian saling membantu. Wah, saling membantu ibu. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Ini harus di Muhammadiyah, harus wajib itu, wajib. Fardhu ain itu. Fardhu ain. Kemudian ini lagi bergaul secara baik. Bergaul secara baik. Bahasa yang digunakan pun bahasa yang lemah lembut. Kemudian menebarkan belas kasih kepada sesama. Coba kalau menebarkan belas kasih kepada sesama itu. Kemudian benar dan jujur, ramah dan tamah, sopan santun dan berbudi bahasa, cepat kaki ringan tangan dalam tolong menolong, bersifat harga menghargai dan hormat menghormati, pemaaf, memelihara hubungan dan silaturahim, kunjung mengunjungi. Banyak sekali Bapak Ibu. Artinya kalau dasar-dasar Muhammadiyah ini sangat kuat, tinggal penerapannya saja. Jadi tinggal penerapannya saja. Perlu digalang itu dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Bagaimana menerapkan isi majelis isi keputusan tarjih ini menjadi kenyataan dalam tubuh Muhammadiyah. Tetapi yang perlu dibanggakan ibu, coba lihat apa yang dilakukan Muhammadiyah untuk menolong sesama. Paling sukses di Indonesia organisasi untuk menolong sesama itu siapa? Muhammadiyah. Paling banyak malah, paling besar, mulai dari Rohingya, mulai dari daerah-daerah yang berbencana sampai Gunung Semeru, yang paling banyak itu
Muhammadiyah, termasuk dana yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk kepentingan pandemi itu ratusan miliar ini. Masih kurang bagas seperti apa kita dengan Muhammadiyah? Jadi kita itu bukan hanya perorangan, semua orang bisa menikmati Muhammadiyah. Kalau mereka seperti kelompok-kelompok lain belum ada yang menyamai sampai sekarang. Itu barangkali dari saya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.